Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsata Iras sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roi Malalayang, wilayah Manado, Malalayang. Saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 dalam tema semua orang Kristen terpanggil memberitakan Injil. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, Allah di dalam Roh Kudus yang selalu menyertai bahkan memberkati kehidupan kami. Saat ini hamba-Mu Tuhan akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Maka kuduskanlah hati dan pikiran hamba-Mu. Taruhlah perkataan-perkataan-Mu di mulut hamba-Mu, supaya hamba-Mu perkatakan kepada banyak orang yang sementara menyaksikan video ini, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi berkat dan sukacita bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Mesias dalam kehidupan kami. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 dalam perikop penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalahnya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia tak jauh oleh karena banyak ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih,
Tema perenungan kita saat ini, semua orang Kristen terpanggil memberitakan Injil. Injil atau kabar baik, kabar sukacita, evangelion, subjeknya adalah Tuhan Yesus. Bahwa Yesus adalah Injil itu sendiri. Bahwa Allah di dalam Yesus Kristus, Dia datang ke dalam dunia sekalipun dalam kesederhanaan. Yesus, Dia mengajar banyak orang melakukan mujizat, kesembuhan yang sangat luar biasa dialami oleh banyak orang pada waktu itu. Yesus, Dia menderita, Dia disalibkan dan mati, tetapi Dia bangkit, mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, sehingga manusia, setiap yang percaya kepadanya, memperoleh keselamatan, bahkan memperoleh pengampunan, bahkan kehidupan yang kekal. Karena itu diyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat. Nah, itulah inti, itulah subjek dari Injil yang kita beritakan, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengakui Yesus adalah Tuhan, Mesias, Juru Selamat, dan melalui Yesus Kristus kita diselamatkan dari belenggu dosa dan maut yang mengikat kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, semua orang yang percaya, kita terpanggil memberitakan Injil, memberitakan tentang kasih Tuhan, tentang kebesaran kuasa-Nya. Kita memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan itu menjadi tugas kita semua. Menjadi pemberita Injil, menyampaikan evangelion, kabar sukacita. Bukan nanti kita berdiri di atas mimbar secara formal, tetapi siapapun kita, dimanapun kita berada, ketika kita mau menyatakan kemuliaan dan kuasa Tuhan, di sanalah, di komunitas manapun, kita diberi tanggung jawab menyampaikan berita sukacita melalui perkataan-perkataan kita yang menghidupkan orang lain, tapi juga melalui tindakan-tindakan dan perbuatan nyata kita yang membawa sukacita, membawa kegembiraan, membawa shalom bagi banyak orang. Karena itu, saudara-saudara, mari kita lihat kesaksian firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas yang menceritakan bahwa bagaimana penjala ikan menjadi penjala manusia. Dikisahkan oleh Lukas dalam pasal 5 ini bahwa Tuhan Yesus, Dia berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Nah, saudara, orang banyak mengerumuni, ada di sekeliling Tuhan Yesus Kristus, mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan mereka mau menyaksikan dari dekat. Sebab kalau kita melihat pasal 5 ayatnya yang ke-38, di situ dikatakan Tuhan Yesus, Dia menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Ada mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, kesembuhan, sehingga orang ingin menyaksikan, melihat dari dekat seperti apa Tuhan Yesus. Bahkan ingin mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan bahwa di situ ada 2 perahu, juga ada nelayan-nelayan yang telah turun melaut pada malam hari tentunya, dan mereka membersihkan jala-jala mereka. Dan ia masuk, dia naik ke dalam salah satu perahu, dan ternyata perahu itu adalah milik dari Simon. Dan ia menyuruh supaya Simon menolakkan atau membawa perahu itu lebih dalam dari tepi danau. Dan di situ Tuhan Yesus, Dia mengajar orang banyak yang ada di sekitar danau itu, yang dikatakan berkerumun ingin mendengarkan kebenaran firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, selesai mengajar, saudara, Tuhan Yesus, Dia berkata kepada Simon agar supaya menolakkan, membawa perahunya ke danau yang lebih dalam dan menebarkan jalannya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Simon, dia adalah seorang nelayan. Sementara Tuhan Yesus, Dia dibesarkan di keluarga Yusuf dan Maria yang adalah tukang kayu. Nah, walaupun tidak secara letterlek di sini dituliskan bahwa Simon, dia merasa ragu
dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab dia sendiri dia berkata bahwa guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Semalam suntuk mereka melaut, mereka mencari ikan tapi nihil, tidak mendapatkan hasil, tidak mendapatkan tangkapan. Padahal Simon adalah nelayan tulen. Nah, saudara yang kekasih, Simon dia tidak membantah, dia tidak menolak, dia tidak membangkang dengan perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dikatakan di ayatnya yang ke-5, di bagian akhir ditulis bahwa tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, saudara yang kekasih, karena Yesus yang menyuruh, sehingga Simon Petrus dia melakukan perintah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, menebar jalanya. Dan menjadi catatan saudara di sini, dalam perjumpaan pertama, Simon dia menyapa Tuhan Yesus sebagai guru. Karena dia belum tahu siapa sebenarnya yang sementara berhadapan dengan dia. Siapa yang menyuruh dia untuk dapat menebarkan jalannya. Dan lanjut saudara, narasi dikatakan bahwa dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah saudara, Simon Petrus dia tidak menolak, dia tidak mengeraskan hati dengan perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia menebarkan jala dan ternyata saudara, hasilnya tidak sama seperti hasil semalam mereka menangkap ikan. Walaupun siang hari saudara, tetapi ternyata banyak ikan yang ditangkap. Tangkapan mereka banyak sehingga dikatakan jala mulai koyak. Sehingga ditulis bahwa lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bayangkan saudara, dari nihil, dari nol, dari hasil yang tidak ada, ini mendapatkan hasil yang banyak sekali. Jala yang hampir koyak, perahu yang hampir tenggelam. Itu menandakan bahwa hasil tangkapan yang begitu banyak. Sehingga saudara, kita melihat apa dan bagaimana reaksi dari Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Saudara, Simon Petrus dia melihat bahwa yang di depannya, yang menyuruh dia untuk menebarkan jala, bukanlah orang biasa, bukan sekedar guru, tetapi Tuhan. Dengan imannya, dengan kerendahan hati, Simon Petrus mengakui bahwa Tuhan sendiri yang menyuruh dia untuk menebarkan jala sehingga hasil tangkapan begitu banyak. Mujizat yang sangat luar biasa saudara. Simon Petrus dia menyapa Tuhan bahkan dalam kerendahan hati. Dia mengakui keberdosaannya. Dia tidak layak ada di depan Yesus. Yesus tidak layak ada bersama dengan dia karena dia mengakui keberdosaan, segala keterbatasan dan kelemahannya sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Sang Khalik yang berkuasa, yang punya otoritas di atas segala-galanya. Nah saudara yang kekasih, Yesus dia berkata kepada Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Saudara, kata-kata penguatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Bukan lagi sebagai penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Bukan lagi sebagai nelayan, tetapi menjadi seorang pemberita Injil. Sebagai seorang murid yang menyaksikan tentang kabar baik, tentang kabar sukacita, tentang keselamatan, tentang kasih di dalam Yesus Kristus. Kemudian di ayatnya yang terakhir saudara,
Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, di sini ada Simon Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus. Mereka meninggalkan perahu mereka. Mereka meninggalkan rutinitas pekerjaan mereka sebagai seorang nelayan. Dan kini mereka mengikut Yesus, menjadi penjala manusia, menjadi kawan sekerja Allah, menjadi sahabat Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan evangelion, kabar baik dan kabar sukacita. Nah, luar biasa saudara yang kekasih. Pesan yang hendak disampaikan kepada kita, pertama bahwa Tuhan itu punya otoritas. Tuhan memanggil siapa saja yang Tuhan kehendaki. Seperti Tuhan Yesus Kristus, dia naik di perahu Simon, itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan otoritasnya Tuhan. Maka demikian pun ketika Tuhan memilih siapapun yang ia pakai menjadi mitra kerjanya untuk bersaksi, untuk melayani, untuk memberitakan Injil, itu sesuai dengan kehendak, rencana dari Tuhan Allah. Karena itu ada lagu saudara yang mengatakan, bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilidamu, bukan karena baik rupamu engkau dipakai dan dipanggilnya, tetapi semua adalah karena anugerah Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita bersaksi, ketika kita menjadi ebed Yahweh, menjadi hamba Tuhan, jadi dulos, itu karena anugerah Tuhan, karena kemurahan, karena kebaikan, bukan karena kehebatan, bukan karena kuat dan gagahnya kita. Itulah Tuhan yang berkuasa atas segala apa yang ia jadikan, tetapi juga Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita manusia. Tuhan bebas memakai siapa saja. Karena itu ketika Tuhan memakai saya dan saudara memberitakan Injil, maka seperti Simon Petrus, mari kita bereaksi. Pertama saudara, kita taat pada perintah Tuhan. Kita mendengarkan suara Tuhan. Kita setia pada panggilannya. Sebab Tuhan senantiasa merancang kebaikan dalam kehidupan kita. Jangan membangkang, jangan menolak, jangan bersungut-sungut saudara. Tetapi seperti Simon Petrus, dengan penuh kesetiaan, dia menebarkan jalannya sesuai dengan perintah Tuhan. Dan apa yang ia dapatkan adalah hasil tangkapan yang banyak, berhasil. Maka itulah juga saudara, ketika kita berserah kepada Tuhan, kita menyerahkan totalitas kita kepada Tuhan, pelayanan kita seantero hidup kita, kita percayakan kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Simon, Yohanes, Yakobus, mereka putar haluan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Itu bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi saudara, itu membutuhkan kerendahan hati, ketulusan, kesetiaan, bahkan komitmen yang kuat untuk mengikut Tuhan. Sebab mengikut Tuhan saudara tidak mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak ujian. Tapi di sana kita diproses oleh Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan untuk betul-betul mengakui Tuhan itu adalah Mesias Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan itu punya kuasa. Bahkan saudara, kita yakin ketika kita dipanggil, dipakai oleh Tuhan, Tuhan memberikan kuasa bagi kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Seperti para murid, Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus kepada mereka. Mereka bisa berkata-kata, menyampaikan kebenaran firman Tuhan Allah. Sekalipun onak dan duri, sekalipun mereka ditantang, tapi mereka punya kuasa. Maka kita yakin kuasa Tuhan itu ada di segala tempat, segala zaman bagi semua orang. Kuasa itu telah dicurahkannya kepada kita untuk kita memberitakan Injil, kabar baik, kabar sukacita. Asalkan kita menuruti keinginan Tuhan, bukan keinginan kita sendiri, bukan keinginan zaman, bukan keinginan duniawi, tapi keinginan Tuhan. Hidup kita, pelayanan kita, kerja kita, semua berfokus kepada Tuhan, dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan, kata Rasul Paulus. Maka itulah juga kita saudara. Kita melayani Tuhan bukan supaya diri kita ditinggikan, bukan supaya orang memuji kita.
tetapi semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat, Allah yang penuh kasih, yang selalu ada bersama dengan kita. Karena itu seperti Simon Petrus, mari kita menuruti perintah Tuhan. Mari kita mengikuti kemauan Tuhan. Mari kita selalu berserah kepada Tuhan. Mari selalu kita minta hikmat dari Tuhan. Mari kita minta petunjuk dari Tuhan. Mari kita selalu diarahkan oleh Tuhan. Roh Kudus bekerja supaya kita tidak salah melangkah, tapi kita betul-betul menjadi penjala manusia. Perahu kita dipakai oleh Tuhan. Hidup kita, seantero kehidupan kita dipakai oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan menuju suatu tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Itulah hidup yang bersukacita, hidup yang bersyukur, dan hidup yang menjadi berkat. Karena itu sekali lagi bahwa ketika perahumu dipakai Tuhan untuk mengajar, untuk memberitakan firman, menyampaikan kabar sukacita, maka mari kita menuruti apa yang Tuhan inginkan, setia dan taat kepada Tuhan, supaya kita tidak salah jalan, kita tidak salah melangkah, tetapi kita akan menuju jalan kebahagiaan, jalan yang penuh damai, dan di sana banyak orang yang akan memuliakan Tuhan. Kemudian saudara, yang kedua, saudara dan saya, ketika Tuhan memakai kita, maka seperti Simon, kita tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kita menyadari keterbatasan kita, kita menyadari kelemahan, kekurangan kita, sehingga kita dalam kerendahan hati berkata, Tuhan, pergilah dari sini daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Artinya kita tidak layak di hadapan Tuhan, tapi Tuhan melayakkan kita karena Tuhan penuh kasih. Dia mengangkat kita dari lumpur dosa agar supaya kehidupan kita ini berharga dan jadi berkat bagi banyak orang. Kerendahan hati patut dimiliki oleh setiap orang yang dipakai oleh Tuhan. Kerendahan hati harus kita miliki agar supaya saudara, apa yang kita beritakan itu pure, itu murni, itu berasal dari Tuhan. Tuhan menaruh perkataan kita di mulut kita. Tuhan memakai hati kita, Tuhan memakai pikiran kita, Tuhan memakai mulut kita menjadi saksi, menyaksikan kebenaran, memberikan teladan hidup yang baik. Karena itu saudara, kita tidak akan mungkin menjadi pemberita firman ketika kita penuh dengan keangkuhan, penuh dengan kesombongan, kita suka menonjolkan diri. Tapi mari kita rendah hati saudara, seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam kerendahan hati, Yesus dia melayani, dia melakukan, menyatakan kasih-Nya bagi kita, dan dia bisa menyelamatkan kita dalam kerendahan hatinya, hati sebagai seorang hamba. Menjadi pemberita Injil, memberitakan Injil kabar sukacita, itu membutuhkan hati sebagai seorang hamba, yang kadangkala saudara tidak mudah untuk dapat memiliki hati sebagai seorang hamba yang taat, yang setia, yang sabar, yang penuh kasih. Tidak segampang membalikkan telapak tangan. Karena itu mari kita selalu memberi ruang Roh Kudus bekerja. Kuasa Allah akan senantiasa memproses dan membentuk kita, agar supaya betul-betul sifat kehambaan kita bisa miliki, kita bisa menjadi penjala manusia, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita dipakai oleh Tuhan dalam kapasitas apapun kita, dalam komunitas manapun kita. Tuhan dengan kuasa Roh-Nya bekerja supaya apa yang kita perkatakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita tampilkan, apa yang kita lakukan, betul-betul mengedukasi banyak orang, betul-betul mengantar banyak orang untuk percaya dan meyakini bahwa Yesus benar-benar ada. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya percaya firman Tuhan ini memberikan penguatan bagi kita, agar supaya kita mau seperti Simon Petrus yang tetap berserah kepada Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, dalam kerendahan hati menyadari keterbatasan kita, sehingga kita layak ada di hadapan Tuhan, sehingga betul-betul kita memberi diri untuk Tuhan. Kita dipakai oleh Tuhan, dahsyat kuasa Tuhan yang akan selalu memampukan kita dimanapun kita berada. Tuhan tetap menyertai kita.
seperti Billy Graham, saudara. Dia seorang penulis buku, seorang pemberita Injil. Dia hanya meyakini Tuhan itu adalah Allah yang memberi kepercayaan bagi dia, bersaksi dan melayani. Hampir 100 tahun dia diberikan kesempatan oleh Tuhan, hidup bersaksi dan melayani Tuhan. Maka kita pun sepanjang umur kehidupan kita, sepanjang Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, nafas hidup bagi kita, pakailah waktu anugerah Tuhan, memuliakan Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan, bersaksi tentang kebenaran firman, bersaksi tentang Injil, di mana Injil adalah Yesus Kristus sendiri. Kita percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan akan menjadikan kita penjala manusia masa kini, seperti Simon Petrus, seperti Yakobus, Yohanes, tetapi juga bersama dengan murid-murid yang lain. Tuhan punya otoritas memakai kita, asalkan hati kita terbuka, pikiran kita terarah kepada Tuhan, sehingga kita selalu berserah, berseru, dan mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Berkati kami, jaga lindungi kami Tuhan. Ketika firman sudah diperdengarkan, kiranya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus yang adalah Injil itu sendiri yang kami beritakan. Kiranya seperti Simon Petrus, kami mengakui Engkau Tuhan. Kami taat dan setia pada perintah-Mu. Kami rendah hati, dan biarlah kiranya apa yang kami beritakan itu sesuai kehendak Tuhan. Bukan sesuai keinginan diri kami atau keinginan zaman, tapi sesuai dengan kemauan Tuhan. Tuhan, pakai kami menjadi alat kesaksian-Mu di komunitas manapun, di keluarga, tetapi juga di jemaat dan masyarakat. Karena itu hamba-Mu berdoa, Bapak Ibu saudara-saudara yang mendengarkan firman ini diberkati. Mereka yang bersuka cita, kuduskanlah sukacita mereka. Mereka yang bergumul, Tuhan, Engkau hadir dalam pergumulan mereka. Biarlah kiranya mereka kuat dan yakin akan keluar sebagai pemenang, asalkan taat dan setia kepada Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam situasi apapun, bahkan dalam gumul apapun, kami yakin Tuhan Immanuel beserta dengan kami, menjadikan kami penjala-penjala manusia masa kini yang memberitakan Injil, kabar baik bagi banyak orang. Ini doa kami dalam nama Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu saudara-saudara mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jika berkenan bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan jangan lupa tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.